Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait farmakologi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Safira Aulia Nirwana. Nama saya Takwa Rara Salsabila. Nama saya Tasya Aulia Putri. Nama saya Siti Hardianti Putri. Nama saya Tahara Rahmawadiman. Nama saya Tasya Rahmawati. Oke, masuk ke yang pertama, itu tentang pengertian farmakologi. Farmakologi sendiri diambil dari kata farmakon yang artinya obat dan logia yang artinya ilmu. Farmakologi berarti ilmu yang mempelajari tentang obat, termasuk mempelajari tentang bagaimana mekanisme kerja obat dan efek samping dari obat tersebut terhadap tubuh. Kemudian yang kedua ada sejarah dari farmakologi. Yang pertama, pada periode kuno, sebelum tahun 1700 Masehi, ditandai dengan adanya observasi empirik terhadap penggunaan obat yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, pada periode modern, sekitar abad 18 hingga 19, dilakukan penelitian eksperimental tentang nasib obat, tempat obat tersebut bekerja, dan cara kerja obat pada organ dan jaringan. Pada awal abad 20, mulailah dibuat obat-obat sintesis seperti asetosal, hingga kemudian dibuatlah obat-obat dengan zat-zat lainnya. Setelah itu, baru tercapai penemuan dan penggunaan obat-obat kemoterapik seperti sulfanilamid dan penisilin. Selanjutnya, pengertian obat. Obat dalam bahasa Inggris disebut drug yang berasal dari bahasa Prancis docu yang berarti rempah kering. Menurut SK Menteri Kesehatan RI, yang dimaksud dengan obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit, luka, atau kelainan lain pada manusia atau hewan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat, yakni 1. Dosis. Dosis merupakan takaran yang diharapkan dalam menimbulkan efek terapi pada fungsi tubuh yang mengalami gangguan. 2. Reseptor, yakni makromolekul khas atau bagian dalam organisme, yaitu tempat aktif biologi, tempat obat terikat. Lalu ada mekanisme aksi, yakni efek obat dapat timbul karena adanya interaksi obat dengan reseptor pada sel suatu organisme. Obat hanya dapat menimbulkan efeknya bila terjadi interaksi antara molekulnya dengan molekul tubuh atau kuman. Lalu ada efek samping. Di samping dapat menyembuhkan penyakit, obat juga dapat menimbulkan dampak negatif. Obat dapat menimbulkan bahaya terjadinya reaksi-reaksi yang tidak diinginkan berupa efek samping ataupun dapat memberikan efek toksik. Lalu ada indikasi kegunaan suatu obat pada kondisi penyakit tertentu. Lalu yang terakhir ada kontraindikasi, yakni merupakan kebalikan dari indikasi, yakni di kondisi di mana obat tidak boleh dikonsumsi pada kondisi penyakit tertentu. Lalu selanjutnya ada dua konsep farmakologi, yaitu pertama ada farmakokinetika, yaitu fase di mana timbulnya pengaruh dari tubuh kepada obat dengan melakukan penyebaran ke seluruh sistem sistemik tubuh melalui aliran darah menuju ke hati untuk melakukan proses metabolisme atau langsung ke reseptor untuk berinteraksi dan memberikan efek. Hasil metabolisme di hati akan menghasilkan zat aktif yang kemudian menuju reseptor dan sisa metabolisme akan dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin, paru dalam bentuk udara panas, kulit dalam bentuk keringat, dan ASI. Lalu ada farmakodinamik, yaitu mempelajari pengaruh obat terhadap fisiologi tubuh dan biokemis, serta sebagai organ tubuh akibat pemberian obat. Yang selanjutnya ada farmakokinetik, yaitu nasib obat dalam tubuh. Perlakuan tubuh terhadap obat ada 4, yaitu absorpsi, yaitu masuknya obat ke dalam darah atau gastrointestinal, bukal, rektal, dan pulmonal. Selanjutnya ada distribusi, yaitu penyebaran obat ke seluruh tubuh mengikuti sistem peredaran darah. Yang ketiga ada metabolisme, yaitu transformasi struktur obat dengan jalan oksidasi, reduksi, hidrolisis, atau konjugasi atau hepar. Yang terakhir ada ekskresi, yaitu pengeluaran obat dari dalam tubuh atau ginjal dan hepar dan kelenjar lain.
Selanjutnya ada farmakodinamik, yaitu ada tiga hal yang penting yang harus dipelajari. Yang pertama ada mekanisme kerja dan tempat kerja obat. Di situ ada yang berhubungan dengan reseptor dan yang tidak berhubungan dengan reseptor. Yang kedua ada hubungan struktur dan aktivitas, dan yang terakhir ada hubungan dosis obat dan efek. Yang selanjutnya ada perbandingan farmakokinetik dan farmakodinamik. Bisa dilihat di bagian ini. Seperti farmakokinetik itu bagaimana obat di dalam tubuh, apa yang terjadi jika obat telah masuk ke tubuh, seperti ada yang didistribusi, diabsorpsi, ataupun dieliminasi. Kemudian jika farmakodinamics itu apa efek yang ditimbulkan jika obat itu telah masuk ke tubuh, baik toxicity maupun efikasi. Selanjutnya, ada beberapa fase yang dialami obat dalam tubuh, yaitu fase pertama, fase biofarmaseutik. Contohnya tablet. Tablet jika ditelan akan mengalami desintegrasi atau penghancuran. Kemudian tablet tersebut akan disolusi sehingga larut, kemudian pelepasan senyawa obat ketika larut, maka senyawa aktif yang terkandung dalam obat akan dilepaskan. Kedua, ada fase farmakokinetik. Senyawa atau molekul obat aktif di dalam obat yang sudah larut tadi dalam lumen usus akan mengalami fase farmakokinetik seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Terakhir, ada fase farmakodinamik, yaitu obat-obat tadi yang berada dalam keadaan bebas inilah yang akan menuju tempat kerjanya, yaitu di reseptor yang ada dalam jaringan. Setelah terjadi kompleks obat, pada reseptor akan terjadi serangkaian peristiwa kimiawi dalam sel di mana nantinya akan menimbulkan efek yang kita sebut sebagai efek dari obat. Untuk selanjutnya yaitu cabang-cabang ilmu farmakologi. Yang pertama yaitu psikologi atau psikofarmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari efek obat pada perilaku manusia. Yang kedua yaitu terapi pengobatan klinis atau farmakologi klinis, merupakan ilmu yang mempelajari efek-efek dari obat-obatan pada sukarelawan sehat dan pasien. Yang ketiga yaitu farmasi atau ilmu farmasi, ilmu yang mempelajari tentang pembuatan, pencampuran, penyediaan, dan pengenalan bentuk sediaan obat. Yang keempat yaitu bioteknologi atau biofarmasi, yaitu cabang ilmu farmasi yang mempelajari hubungan antara sifat-sifat fisikokimia dari bahan baku obat dan bentuk sediaan dengan efek terapi sesudah pemberian obat tersebut kepada pasien. Yang kelima yaitu patologi atau toksikologi, merupakan pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh dari bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Yang terakhir yaitu farmakoterapi, merupakan sub-ilmu dari farmakologi yang mempelajari mengenai penanganan penyakit melalui penggunaan obat-obatan. Sekian presentasi dari kami terkait farmakologi. Apabila ada salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.